Perkenalkan, nama saya David Sitindaun dengan NIM 42231111063 dari kelas PSPME. Adapun pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan membahas yaitu uji asumsi regresi linear berganda dengan menggunakan RStudio. Nah, untuk uji asumsi regresi linear berganda di sini kita dapat mengerjakannya dengan 4 uji, di mana yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan keempat itu ada uji autokorelasi. Nah, di mana sebelum memulai keempat uji itu kita membutuhkan sebuah data atau kasus. Nah, di sini saya mengambil kasus dan saya sudah melakukan penelitian sederhana dengan judul yaitu pengaruh gaya mengajar dan lingkungan sekolah terhadap kepuasan siswa. Nah, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert, di mana kita lihat pada sini X1-nya ini yang merupakan gaya mengajar dan angka 4, 3, 5, 4 dan selanjutnya ini adalah poin dari skala Likert itu, di mana 1 sangat tidak setuju hingga yang kelima itu sangat setuju. Dan X2-nya itu lingkungan sekolah dan Y-nya itu adalah kepuasan siswa. Baiklah, untuk yang pertama itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas itu ialah penentuan apakah variabel dependen dan independen terdistribusi normal. Salah satu cara untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan plot probabilitas normal atau uji histogram yang membandingkan data dengan observasi distribusi normal. Nah, untuk caranya di RStudio dapat teman-teman lihat pada RStudio saya ini, dimana pertama-tama kita itu harus memasukkan data kita. Yang kedua, kita modelkan regresi linear berganda yaitu dengan model LMY X1 ditambah X2, dimana tadi X1 itu kan gaya mengajar, X2-nya di sini lingkungan sekolah, dan Y-nya di situ adalah kepuasan siswa. Setelah kita modelkan regresi linear berganda, kita menguji residual modelnya, yaitu residual model. Setelah itu untuk menguji normalitasnya kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana Shapiro titik tes residual. Untuk visual histogram dan QQ plotnya dapat teman-teman lihat pada RStudio ini kodenya. Nah, setelah semuanya kode telah kita masukkan, kita klik compile agar lalu kita pilih HTML, kita klik compile. Kita tunggu sebentar. Nah, dapat kita lihat pada hasil HTML uji normalitas di sini, di mana Shapiro-Wilk normalitas tesnya memiliki p-value 0,005128. Nah, untuk histogram residualnya kita lihat pada gambar ini, dan untuk normal QQ plotnya kita bisa lihat pada plot ini. Nah, kita masuk ke uji yang kedua, di mana uji yang kedua itu ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, untuk menguji multikolinearitas dalam regresi linear berganda di RStudio bisa menggunakan variance inflation factor atau FIV pada PCAR. Jika nilai FIV-nya lebih dari 10, maka terdapat inflasi multikolinearitas yang tinggi. Nah, sama seperti yang sebelumnya uji normalitas, pertama-tama kita masukkan dahulu data kita pada RStudio. Setelah itu kita modelkan regresi linear berganda. Nah, perbedaannya di sini. Pada uji multikolinearitas kita menggunakan FIV tadi atau variance inflation factor, di mana fifth values. Lalu kita fifth model. Untuk menampilkannya kita kode print fifth value. Setelah kode kita masukkan, kita sama seperti yang tadi, kita compile. Kita pilih HTML, klik compile. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah keluar hasil dari HTML dari uji multikolinearitas, dapat kita lihat di sini bahwa X1-nya 1,318907 dan X2-nya 1,318907.
Nah, di mana tadi dikatakan jika VIF-nya lebih dari 10, maka multikolonialitasnya sangat tinggi. Nah, kita lihat di sini multikolonialitasnya hanya 1,318 atau lebih kecil, maka tidak ada multikolonialitas yang berarti. Baiklah, kita masuk pada uji yang ketiga, di mana uji ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, di mana uji heteroskedastisitas itu digunakan untuk melihat terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan RStudio, kita menggunakan uji Bruce-Pagan atau BG dari paket InTest. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05 tidak ada masalah heteroskedastisitas. Nah, kita langsung pada masuk ke RStudio-nya. Sama seperti yang sebelumnya, pertama kita masukkan data kita ini, dimana X1, X2 dan Y-nya. Yang selanjutnya itu kita modelkan regresi linear berganda. Caranya juga sama seperti yang tadi. Nah, untuk selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas ini dapat teman-teman lihat pada RStudio ini, kodenya itu BP test result. Setelah itu untuk menampilkan hasil ujinya kita masukkan kode print. Untuk membuat plotnya dapat kita masukkan kode seperti yang di RStudio saya, plot fitted model residual model. Teman-teman, ini untuk warnanya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan kepada selera masing-masing. Nah, jika sudah seperti ini, kita sama seperti sebelumnya, step uji kita untuk melihat hasil HTML-nya, kita pilih compile. Nah, kita lihat pada hasil HTML dari uji heteroskedastisitas ini, di mana kita lihat BP testnya itu yaitu tadi untuk menguji Bruce-Pagan untuk menguji apakah variabel residual tidak konstan atau konstan. Nah, kita lihat pada hasilnya itu p-value-nya di sini ada 0,4998. Kita tahu pada heteroskedastisitas bahwa jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 ada terdapat heteroskedastisitas. Nah, kita lihat pada hasil p-value kita itu 0,4998, di mana 0,4998 itu sudah pasti lebih besar dari 0,05, maka pada data ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk plot residualnya dapat kita lihat pada hasil HTML pada gambar ini. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Secara sederhana, bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi data dengan observasi sebelumnya. Nah, untuk menguji autokorelasi dalam regresi linear berganda di RStudio, kita bisa menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test dari paket InTest. Jika nilai DW mendekati 2 atau Durbin-Watsonnya itu mendekati nilai 2, maka tidak ada autokorelasi. Sedangkan nilainya jika kurang dari 1 dan atau lebih dari 3 menunjukkan adanya autokorelasi. Nah, kita langsung saja ke RStudio-nya. Kita masukkan datanya yaitu di sini X1, X2 dan Y-nya, di mana X1-nya itu tadi adalah gaya mengajar, X2-nya itu lingkungan sekolah, dan Y-nya itu adalah kepuasan siswa. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan model regresi linear bergandanya. Setelah itu, untuk autokorelasi dengan Durbin-Watson test, kita masukkan kode seperti ini, dw underscore test underscore result. Nah, untuk menampilkan hasil ujinya kita masukkan kode print. Setelah semuanya kode kita masukkan, kita klik compile. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat hasil dari HTML dari uji autokorelasi di sini, di mana tadi saya mengatakan kalau nilai dari uji Durbin-Watson atau DW itu mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi. Sedangkan jika kurang dari 1 itu ada autokorelasi yang positif.
sedangkan jika lebih dari 3 ada autokorelasi yang negatif. Nah, di sini kita lihat jumlah dari uji tes DW kita itu 1,7083. Maka dapat kita simpulkan pada data kita ini dengan menggunakan uji autokorelasi tidak ada autokorelasi.